Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim gabungan Polda Jambi menggerebek sejumlah lelaki dan perempuan yang diduga sedang melakukan pesta seks di sebuah hotel yang berada di kawasan Payolebar, Julutung, Kota Jambi pada Sabtu 20 November. Sebanyak 6 orang terdiri dari 4 laki-laki dan 2 perempuan terpergok berada di dalam satu kamar di lantai 2 hotel tersebut. Petugas menemukan sejumlah barang bukti, yakni alat kontrasepsi kondom baru dan kondom bekas pakai di keranjang sampah hotel. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Aryo Tondang yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Aryo. Halo Dea, selamat siang. Aryo, bisa Anda jelaskan bagaimana saat kemudian kronologi penggerebekan tersebut? Baik, Firda, di mana memang beberapa hari yang lalu, tim gabungan dari Polda Jambi menggelar operasi pekat atau penyakit masyarakat, di mana mereka menemukan kegiatan dugaan pesta seks yang berada di sebuah kamar hotel, Firda. Namun pada saat itu, petugas sempat kewalahan juga proses pemeriksaan di mana mereka mencoba untuk menghindari petugas dengan tidak bergeming dan menghiraukan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas, hingga akhirnya dibantu dengan rekannya yang berada di luar, akhirnya mereka atau pintu kamar mereka berhasil dimasuki oleh petugas, begitu, Firda. Aryo, bagaimana kemudian tidak lanjut dari pihak kepolisian sendiri setelah mengamankan 6 orang yang diduga melakukan pesta seks tersebut? Untuk sebagai tindak lanjutnya, keterangan dari kasus di tempat Senakta di Treskrimum Polda Jambi sendiri, Firda, di mana memang saat ini mereka masih mendalami, khususnya ada beberapa remaja atau juga di bawah umur yang terlibat yang terjaring dalam razia ini. Mereka mengaku akan menelusuri lebih dalam apakah ada unsur eksploitasi anak atau TPPU dalam kasus ini, sehingga mereka masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Namun selebihnya untuk para pasangan yang di luar nikah yang kemudian terjaring pada operasi ini sudah dilakukan pembinaan, kemudian wajib lapor dua kali dalam seminggu, begitu, Firda. Kabarnya Aryo ada salah satu orang yang ditangkap ini merupakan anak di bawah umur. Seperti apa informasinya? Seperti saya sampaikan di awal tadi, Firda, ini masih butuh proses lebih jauh lagi oleh Ditreskrimum Polda Jambi khususnya, karena mereka masih mendalami keterangan daripada yang bersangkutan, apakah kemudian mereka disengaja dieksploitasi oleh oknum atau pemilik hotel, bisa jadi juga begitu. Namun saat ini keterangan dari Polda Jambi sendiri juga akan ikut memeriksa hotel yang bersangkutan untuk memanggil pihak hotel yang digerebek pada beberapa waktu lalu begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Aryo Tondang, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Aryo juga sudah menghimpun keterangan dari Kasubdit 4 Renak Eta Ditreskrimum Polda Jambi, AKBP Kristianadi. Berikut liputannya untuk Anda. Melaksanakan kegiatan bentuk dari kegiatan operasi pekat, sasaran daripada penginapan. Ada 4 penginapan ya, 4 penginapan yang kita lakukan kegiatan razia. Ini razia ini bentuknya adalah gabungan dalam rangka mencegah adanya penyakit masyarakat. Nah, dari 4 tempat tersebut kita mengamankan 7 orang. 17 orang. Ya 17 ya. Dari 17 tersebut ada 5 pasang yang kita temukan di dalam satu kamar. Nah, ini masih kita interogasi terkait adanya hubungan dari pasangan tersebut. Oke. Dari salah satu kamar ini temukan wanita hamil diduga PSK, Pak. Itu benar, Pak? Kenapa? Wanita hamil diduga PSK, apa benar ya, Pak? Iya, betul. Nah, ini masih kita dalami, ada satu yang kita amankan dalam kondisi hamil. Itu ya. Wanita PSK atau gimana? Kalau PSK atau bagaimana masih kita cek dulu di situ. Yang jelas posisinya yang bersangkutan mengatakan dalam posisi hamil kurang lebih 7 bulan. Nah, ini kita dalami apakah yang bersangkutan melakukan transaksi seksual dan sebagainya, masih kita interogasi. Tindak lanjutnya nanti seperti apa nih, Pak? Yang jelas tindak lanjut secara rutin kita nanti akan berkoordinasi dengan dinas sosial, kemudian juga jikalau nanti ada indikasi pidana dan sebagainya akan melakukan proses pidana pastinya kan. Nah, untuk sementara
kita wajibkan lapor dalam 1 minggu 2 kali ya, hari Senin sama Kamis. Nah, sambil berjalan kita berkoordinasi dengan dinas sosial baik itu kota maupun provinsi. Ada anak bawah umur juga Pak tadi Pak? Ada. Berapa orang? Anak di bawah umur ada 3 orang. Makanya ini perlu kita dalami apakah dari yang 3 orang ini ada unsur eksploitasi ataupun TPPO-nya. Kalau itu nanti ada unsur, tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan proses pidana. Ya, jelas di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan jelas kalau apabila ada barang siapa menyediakan tempat dan sebagainya untuk tujuan ekonomi maupun seksual, itu jelas dijerat dalam pasal 76 maupun pasal 88 di Undang-Undang Perlindungan.